Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awadi di Serbuk Senin Berbuku di edisi kali ini 4 Agustus 2025. Sebentar lagi besok ya RKB ulang tahun nih ke-51. Apa nih ucapannya? Ya ditunggu ucapannya dari Anda. Nah Anda bisa kirimkan ucapan Anda untuk menyambut atau memperingati hari jadinya Radio Kota Batik ya. Usianya 51 tahun. Nah silakan Anda bisa kirimkan semua ucapan, semua doa terbaik untuk Radio Kota Batik ini melalui WA di 08554200912. Nah seperti biasa Serbuk di Senin Berbuku ini saya akan bacakan kepada Anda buku ya. Dan masih dengan buku yang sama, The Divine Matrix. Semoga aja tidak bosan-bosannya untuk menyimak buku yang satu ini, karena tinggal menyisakan beberapa halaman. Ya satu bab nih terakhir kayaknya ya. Ya masih ada sisa sih di bab ke-7 sampai ke-8 ya. Di bagian bab ke-7 kayaknya sih tinggal beberapa gelintir lagi. Nah kira-kira Anda sudah siap untuk menyimak buku kita malam hari ini di Serbuk? Nah kalau sudah siap, kayaknya seru juga sih kalau Anda mulai ini nih menyiapkan catatan barangkali ya. Ya siapa tahu ada beberapa kata, ada beberapa frasa, ada beberapa parafrase gitu yang penting yang bisa menjadi catatan spesial untuk Anda malam hari ini. Boleh dicatat, siapa tahu bisa dijadikan quote atau kutipan. Nah bisa banget ya. Ya biasanya gitu kan. Sekarang itu kan lagi ramenya orang ngutip-ngutip pernyataan orang dari buku, dari pernyataan-pernyataan yang muncul di video ataupun di audio dan lain sebagainya. Sebagai apa sih? Penyemangat diri katanya. Wah, memotivasi diri. Benarkah demikian? I don't know, itu terserah Anda. Tapi untuk malam hari ini ya, ini kayaknya di bagian-bagian terakhir ini menarik sih. Saya sebelum menuju ke bukunya karyanya Greg Braden, saya ingin mengenalkan dua buku yang mungkin banget untuk saya bacakan. Yang mana dulu nih? Yang satunya sih fiksi, yang satunya buku-buku ya artikel agak-agak ilmiah lah ya. Nah satunya judulnya Laut Bercerita, tapi kalau ini novel. Nah saya pikir sih ini lebih cocoknya ketika saya bacakan di Koja Sastra di lain waktu gitu, atau misalkan di Serbuk juga boleh sih, karena ruang untuk berdiskusi di Koja Sastra kayaknya lebih seru ya untuk diskusi. Kalau untuk membaca buku kayaknya agak berat di sana ya. Nah oke. Nah ini Laut Bercerita, novel yang ditulis oleh Laila S. Houdari ya. Terus kemudian ini dia karya dari Bruce Lipton, judulnya The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Nah buku ini ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal bagaimana di dalam sel-sel tubuh manusia, DNA dan elemen-elemen yang ada di dalam tubuh manusia itu bekerja sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan ada banyak deh. Kalau gitu nanti spill ya. Baik, langsung saja ke buku yang masih kita kupas, masih kita bahas, masih kita ulas. Karyanya Greg Braden, judulnya The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta. Kita menuju ke bab ke-7. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan untuk Anda beberapa konsep mengenai cermin diri ya. Nah ini menarik banget.
ada beberapa cermin-cermin yang diklasifikasikan oleh Greg Braden ini menyangkut cermin-cermin hubungan. Yang pertama cermin refleksi dari peristiwa saat ini, kemudian cermin kedua refleksi dari penilaian kita, kemudian yang ketiga adalah cermin refleksi dari apa yang kita berikan hilang atau diambil dari kita. Lalu cermin keempat dan cermin kelima ini kayaknya kita masuk ke cermin keempat nih, yaitu refleksi dari Dark Night of the Soul. Nah, saya akan masuk ke situ ya. Cermin keempat, refleksi dari Dark Night of the Soul. Nah, di dalam bukunya Greg Braden di bagian ini mengutip Gospel Thomas yang menyebutkan bahwa yang engkau miliki akan menyelamatkanmu bila mana engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Apa maksudnya? Oke deh, daripada pusing mencoba menerka-nerka maksud dari pernyataan Gospel Thomas ini, kayaknya lebih seru lagi kalau kita langsung aja deh masuk ke apa yang ditulis oleh Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix. Ya, sepanjang kurun ledakan teknologi tinggi di awal tahun 1990-an, Gerald, bukan nama sebenarnya, bekerja sebagai insinyur di Silicon Valley, California. Nah, ia memiliki 2 anak perempuan cantik dan menikah dengan seorang istri yang juga cantik. Nah, mereka telah hidup bersama selama hampir 15 tahun. Ketika saya bertemu dengannya, ia baru saja menerima penghargaan dari perusahaan atas 5 tahun kinerjanya sebagai Senior Troubleshooter untuk perangkat lunak khusus. Nah, posisinya telah membuat ia menjadi aset berharga bagi perusahaan, dan ini dia, kebutuhan akan keahliannya melampaui jam kerja biasa dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, Gerald mulai bekerja hingga larut malam dan juga pada akhir pekan. Ia pun mengikuti pameran dagang dan ekspo di luar kota. Tidak butuh waktu lama, ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama rekan kerjanya dibanding dengan keluarganya. Saya bisa melihat kepiluan di matanya saat ia menjelaskan bagaimana mereka menjadi jauh. Saat Gerald tiba di rumah pada malam hari, istri dan anak-anaknya sedang tidur dan ia sudah berada di kantor setiap pagi, bahkan sebelum anak istrinya memulai hari. Segera saja ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tahu lebih banyak mengenal atau lebih banyak dia tahu lebih banyak mengenai orang-orang di kantornya dibanding keluarganya sendiri. Nah, disinilah hidup Gerald berubah secara drastis. Ia mulai mendatangi saya untuk sesi konseling saat saya sedang menulis buku Working Between the World, The Science of Compassion, yang menjelaskan bagaimana cermin hubungan bekerja dalam hidup kita. Lebih dari 2200 tahun silam, ya, para penulis perkamen laut mati mengidentifikasikan 7 pola spesifik yang bisa muncul dalam interaksi kita dengan orang lain. Saat cerita Gerald diungkapkan, jelas bahwa ia sedang menggambarkan salah satunya, yang merupakan refleksi dari ketakutan terbesar kita, yang secara umum dikenal sebagai Dark Night of the Soul, kegelapan jiwa. Di antara insinyur di kantornya ada seorang wanita programmer muda cerdas yang hampir sepantaran dengannya. Gerald satu tim dengan wanita itu untuk menjalankan tugas yang terkadang berlangsung selama berhari-hari dan membawa mereka ke berbagai kota di seluruh penjuru negeri. Tidak butuh waktu lama, ia merasa seakan-akan lebih memahami wanita itu daripada istrinya. Pada titik ini, saya merasa tahu kemana arah ceritanya. Yang saya tidak tahu adalah apa yang terjadi setelahnya dan mengapa Gerald
sangat kecewa. Singkat kata, ia percaya bahwa ia jatuh cinta kepada rekan kerjanya itu dan memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya demi memulai hidup baru bersamanya. Keputusan tersebut sangat masuk akal pada saat itu, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Namun, beberapa minggu berselang, pasangan barunya itu dipindahkan untuk sebuah proyek di LA. Berkat sejumlah bantuan, Gerald juga bisa ikut dipindahkan ke kantor yang sama. Segera saja, banyak hal mulai berantakan dan Gerald kehilangan lebih banyak daripada yang semula ia kira. Teman-teman yang ia dan istrinya kenal selama bertahun-tahun mendadak menjauh dan tak acuh. Rekan kerjanya menganggap ia sinting karena meninggalkan posisi dan proyek yang telah diusahakannya dengan susah payah. Bahkan orang tuanya marah karena ia menghancurkan keluarganya. Meskipun terluka, Gerald merasionalisasi bahwa semua ini sekadar harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Ia menyongsong kehidupan baru yang menurutnya hebat. Apalagi yang ia harapkan. Dan disinilah cermin keseimbangan dan Dark Night of the Soul datang. Ketika segalanya tampak berjalan lancar, Gerald melihat semuanya justru hancur berantakan. Dalam hitungan minggu, kekasih barunya mengatakan hubungan mereka tidak seperti yang dia bayangkan. Wanita itu secara tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka dan meminta Gerald pergi. Seketika Gerald jadi sendirian, kesepian dan putus harapan. Setelah semua yang saya lakukan untuk dia, kok dia tega ya? Gerald mengerang. Ia telah meninggalkan istri, anak, teman, dan pekerjaannya. Pendek kata, ia melepaskan semua yang ia cintai. Kinerjanya pun menurun. Setelah sekian peringatan dan penilaian performa yang kurang memuaskan, ia lalu dipecat. Mendengar cerita Gerald, jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hidupnya telah beralih dari titik tertinggi, dari yang paling tinggi menuju titik terendah, dari yang paling rendah, dengan hilangnya seluruh impian tersebut. Pada malam ketika Gerald datang menemui saya, ia bertanya, kenapa begini? Bagaimana hal-hal yang terlihat sangat baik berubah menjadi begitu buruk? Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Oke. Greg Baden akan memberikan jawabannya. Tapi sebelumnya ini dia. Saya mau hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda ya. Satu lagu dulu deh untuk menyegarkan suasana malam hari ini. Dan saya mau menyapa dulu yang sudah hadir di 08554209112. Ada Pak William Rozak ya di Jenggot menginformasikan mengenai lampu penerang jalan yang padam di sepanjang jalan Legend Suprapto ya Kradenan. Oke, terima kasih Pak William Rozak. Kemudian Pak Imron, terima kasih ucapannya anniversary Radio Kota Batik tercinta ke-51 jaya di udara dan tambah manfaatnya memberi informasi. Terima kasih. Oke, ditunggu juga ucapan-ucapan dari Anda. Silakan bisa Anda sampaikan di 08554200912. Satu lagu dulu dari Judika deh ya. Haha.